Ya, oke guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Sabtu, ya weekend ya, tanggal 31 di penghujung akhir tahun ini ya, akhir tahun 2022. Ya kita mari sama-sama koreksi portofolio kita ya. Eh, Lalu kita bandingkan dengan IHSG. Memang patokannya IHSG ya. Kalau portofolio kita kinerjanya lebih gede ya persentasenya dari IHSG selama setahun ini, ya berarti kita sudah berhasil uh, di tahun 2022 ini ya, di pasar saham atau pasar modal Indonesia seperti itu. Tapi ya minimal kalian nggak boncos saja itu di tahun ini tuh juga ya bisa dikatakan berhasil juga gitu loh ya. Ya meskipun ada yang merah, ada yang hijau kayak gitu, kalian ya coba introspeksi aja lah ya kayak gitu. Ya, langsung aja kita lihat untuk dividen interimnya dari BBRI. Kalau nggak salah kemarin ya, ini kita uh, mendapatkan berita bahwa BBRI ini membagikan dividen interim tunai. Kemudian dividen per sahamnya 57 ya. Kemdetnya itu di pasar negosiasi 9 Januari. Ya, masih lama juga sih ya, Januari. Masih ada waktu bagi kalian yang baru masuk begitu ya, di atau mungkin mau baru masuk di BBR ini, ya masih ada apa ya, ya masih ada waktu untuk entry kayak gitu loh kalau kalian minat dengan dividennya. Oke, untuk dividen yieldnya ya guys ya, untuk dividennya segini, ya udah kita hitung ya apakah worth it atau enggak kayak gitu. Langsung aja, kan 57 dibagi dengan, kita pakai harga yang sekarang ya, karena belum kemendet begitu. 4940. Ya, 1%-an guys, 1,15%. Ya, ini worth it enggak? Ingat guys, sekali lagi, ini merupakan sektor perbankan, di mana sektor perbankan itu adalah sektor yang diunggulkan ya di IHSG. Artinya apa? Jadi artinya untuk sektor perbankan ini itu yang jarang dikasih murah oleh investornya gitu loh ya, jarang banget dikasih murah. Jadi untuk dividen yieldnya sendiri itu ya memang ya apa ya, jarang sih untuk perbankan yang di atas 5% dividen yieldnya ya, kecuali BJTM, BJBR, nah itu masih di atas 5%-an, dia 7%-an kalau nggak salah kayak gitu. Tapi kalau bedanya dengan BBR ini ya, daripada BJTM, BJBR, itu ekspansinya itu tingkat nasional guys. Kayak gitu. Jadi kalau BJBR, BJTM itu kan provinsi ya. Jadi ekspansinya itu tingkat provinsi kayak gitu. Karena dia bank provinsi kayak gitu. Oke. Nah itu guys. Jadi menurut saya ya, yang dividen segini di interim ini ya masih worth it menurut saya. Nanti kita hitung-hitungan untuk dividen yield total, dari dividen keseluruhannya berapa kayak gitu. Nah itu baru worth it atau enggak kayak gitu guys. Ya ingat sekali lagi bahwa ini adalah interim dan ini merupakan sektor perbankan kayak gitu loh ya. Jadi memang jarang banget perbankan yang apa ya, yang dividen yieldnya gede. Kenapa? Karena perbankan seperti BBR ini ya sekali lagi, selain tadi ya merupakan sektor unggulan di IHSG, dia juga price-nya itu, harga sahamnya itu setiap tahun itu pasti naik. Kayak gitu loh. Yang mengakibatkan dividen yield-nya kecil. Kenapa? Karena harga sahamnya konsisten naik, guys. Kita lihat di sini 5 tahun terakhir. Nah, ini ya, meskipun dia jeblos di 2020 tapi dia ya mampu naik lagi kayak gitu loh ya. Kembali ke harga sebelum jeblos ini kayak gitu. Bahkan bisa melebihi kayak gitu ya. ATH-nya di 5 ribuan. Kayak gitu, guys. Ya, itu yang mengakibatkan dividen yield-nya kecil kayak gitu. Oke, sekarang kita hitung-hitungan untuk potensi total dividennya berapa sih kayak gitu kan. Oke, kita cek langsung aja data di RTI. Nah, saya sukanya dari BBR ini, dia DPR-nya gede-gede guys, di atas 50%. Kita buka dulu kistatnya. Ya, dia DPR-nya 60%, 65%, dan terakhir di 2021 kemarin ini ya, itu adalah 85%. Kayak gitu guys, ya. Coba kalau seandainya ya kita ambil untuk DPR-nya minimum aja 60%. Oke, langsung kita hitung-hitungan.
60% dikali dengan potensi IPS-nya ya, itu 344 ya, IPS anualisnya potensinya di RTI. Oke, langsung aja 344 dibagi 100 guys. Karena persen ya. Ya, 206,4 per share-nya. Ini adalah total dividen BBRI. Artinya ya 206 ini dividen interim plus dividen finalnya nanti. Kayak gitu, guys. 206 total semuanya. Nah, kan dia kan udah bagiin 57, ya kan? Nah, itu nanti kita apa namanya? Berarti finalnya berapa nih? 57. Ya, 149. 149 ini itu adalah dividen finalnya aja ya. Jadi bukan dividen totalnya. Jadi tadi dividen totalnya itu adalah 206. Kemudian untuk dividen finalnya aja itu potensinya adalah 149 guys ya. Nah, kalau kita hitung total dividen yieldnya itu berapa? Ya udah kita hitung 206 dibagi dengan harganya yang sekarang. Ya, yang up to date 4940. Ya, dapat 4,1%. Ya, ini worth it menurut saya ya. Di sektor perbankan yang dividen yield-nya segini itu worth it, guys. Kenapa worth it? Karena kita tahu untuk labanya sendiri ya dari BBR ini itu mengalami pertumbuhan. Artinya apa? Artinya dividen yield yang kita dapatkan setiap tahun, mungkin di tahun berikutnya kita dapat dividen lagi, itu dividen yield-nya itu bisa berubah dan jauh lebih gede lagi dari 4,1% ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini untuk kistatnya ya. Nah, selama 3 tahun terakhir ya, ini kita pakai data 3 tahun terakhir aja. 2020, 2021, 2022 itu IPS anualisnya itu meningkat ya. Nah, untuk IPS ini semakin dia meningkat, semakin besar pula dividennya dan semakin besar juga dividen yieldnya ya yang kita dapatkan di tahun berikutnya. Itu guys. Jadi misal nih, kalau kita serok harganya sekarang sebelum dividen interim, kayak gitu kan kita dapat 2 dividen, dividen interim plus dividen final guys ya. Nah, itu dapat dividen yieldnya 4,1% tadi. Mana tadi? Nah, ini 4,1% kayak gitu. Nah, kalau kita hold kemudian kita tahan sampai tahun pembagian dividen di tahun depan kayak gitu, itu dividen yieldnya itu enggak sama lagi dengan 4,1%. Bisa jadi bisa lebih dari 4,1% kayak gitu guys ya. Itu dengan asumsi average-nya nggak berubah ya guys ya, average-nya nggak berubah. Misal kita taruh uang 50 juta atau 100 juta kayak gitu di BBRI di harganya sekarang ya, bisa jadi ya apa namanya, dividen yield-nya ya 5%-an kayak gitu loh. Jadi terus bertumbuh dividen yield-nya juga kayak gitu ya, compounding dividen kayak gitu. Jadi memang strateginya ya kalian memang harus betul-betul siapin dana dingin kayak gitu ya. Pasti memang kerasanya agak sedikit lama sih, 1 tahun 2 tahun mungkin ya kerasanya masih dikit kayak gitu ya. Tapi kalau udah 5 tahun 10 tahun ya ya udah mulai kerasa banyak kayak gitu guys kalau kalian nabung di BBRI ini, atau mungkin saham-saham perbankan ya khususnya yang big bank 4 tadi kayak gitu ya, itu compounding dividen kayak gitu. Itu sih guys ya. Jadi jangan harapkan sahamnya ini merupakan saham rally kayak gitu, jangan harapkan kayak gitu ya. Memang strateginya lebih bagus untuk BBRI ini ya, itu dijadikan dana pensiun atau saham defensif kayak gitu. Jadi memang untuk strategi investasinya ini bisa saya tawarkan untuk kalian ya. Jadi cukup kalian pegang 2 sektor ya, satu sektor untuk sektor yang lagi manggung kayak gitu, kemudian sektor lain ya, satu sektor lainnya itu adalah saham atau sektor perbankan kayak gitu. Jadi ketika saham rally-nya itu turun kayak gitu, ada yang nahan di situ ya. Jadi memang cocok banget dijadikan emiten atau saham defensif ya untuk sektor perbankan ini kayak gitu. Karena memang setiap tahun itu terus bertumbuh ya, apa namanya, price-nya ya, sehingga mengakibatkan dividen yield-nya ya memang kecil kayak gitu. Tapi menurut saya masih worth it ya. Kenapa? Karena kinerjanya juga semakin kesini semakin terus bertumbuh kayak gitu guys ya.
Itu sih. Oke, itu ya guys ya untuk strategi investasinya ya. Kalau kalian tertarik sektor perbankan ya, khususnya BBRI ini ya menurut saya worth it kayak gitu. Dividennya, kemudian kinerjanya, ya keuangannya, fundamentalnya bagus semua sih. BBRI, BCA, BMRI, BNI, nah itu bagus ya. 4 big bank itu sih. Ya kalau kita lihat dari pairnya sendiri itu ya jarang dikasih pair rendah ya guys ya. Paling rendah itu selama 10 tahun terakhir itu berada di kisaran 7 kayak gitu. 14 sih setengahnya sih ya. Tapi dia pernah sampai menyentuh pair 32 guys. Kayak gitu. Ya kalian kalau mau masuk di sini sih coba kita lihat ya untuk teknikal. Ya sebetulnya sih harga berapa aja di fundamental yang bagus sih kalian masuk aja sih ya nggak apa-apa di harga berapa aja kayak gitu. Toh juga setiap tahun juga jelas ya dia mengalami pertumbuhan kok kayak gitu ya. Kalau kita lihat dari segi capital gainnya ya tanpa dividen kayak gitu. Ya dia kan terus bertumbuh. Jadi ya terserah sih mau masuk di mana aja. Atau juga setiap tahun juga pasti nyentuh ATH baru. Kayak gitu, guys. Oke, ini untuk analisa teknikalnya ya support-supportnya sih sudah saya gambarkan ya. Tapi karena ada berita dividen interim ini kemarin dia naik lagi, guys ya. Ya, dia nguji dulu nih di area eh sini. Ya, 5.000 ya di ATH-nya. Dia bisa nggak nembus? Tapi emang paling enak sih apa ya guys ya, ya di area supportnya ya kalau kalian mau entry kayak gitu di 4.700-an tapi dikasih nggak kayak gitu kan masalahnya. Jadi ya kembali lagi kalau fundamental yang bagus dimasukin di harga berapa aja ya pasti ya nggak masalah sih ya. Nanti kalau dia turun ya nyicil lagi kayak gitu guys ya, sisihkan gaji setiap bulan kayak gitu. Kalau dia turun ya nyicil lagi kayak gitu. Itu juga pasti naik kok kayak gitu ya. Ya meskipun lama kerasanya yang penting kan naik ya. Ada jaminan itu kayak gitu guys ya. Jadi itu guys ya. Jadi dari potensi dividennya menurut saya worth it ya. Ini dividen totalnya, kemudian dividen interimnya itu 1 komaan ya 1,15. Kemudian untuk dividen yield finalnya aja berapa ya? Coba kita lihat, kita hitung di sini berarti kan 206 dikurangin 57 149. Ini adalah potensi dividen finalnya guys, 149 dibagi dengan harganya yang sekarang itu. Oke, mungkin itu ya guys ya untuk dividen yieldnya. Untuk interim 1%-an ya, kemudian untuk dividen finalnya itu adalah 3%-an, dan dividen keseluruhannya totalnya dividen yieldnya itu adalah 4%-an guys ya. Ya mungkin cukup sampai di sini aja. Jika video ini membantu jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.